Meski start dari posisi ke-6 dan sudah mengunci gelar juara dunianya, itu tidak mengendurkan ambisi Max Verstappen untuk finish terdepan pada gelaran GP Amerika Serikat. Verstappen sapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama yang berlangsung dini hari tadi. Pembalap Belanda ini adalah pembalap pertama yang mampu memenangi race di negara Amerika Serikat sebanyak 5 kali secara beruntun, terhitung sejak musim 2021. Capaiannya ini juga membuat Verstappen samai rekor 15 kemenangannya dalam satu musim yang ia catatkan tahun lalu. Verstappen juga membukukan rekor baru dengan raihan poin terbanyak di F1 dalam semusim, di mana ia koleksi 466 poin dan masih menyisakan 4 balapan tersisa. Tetapi walaupun yang menang Verstappen lagi, di balapan kali ini itu tidak ia raih dengan mudah seperti race-race sebelumnya. Adu-adu strategi serta beberapa drama yang terjadi bahkan sampai ketika balapannya sudah selesai. Sebelumnya mari kita bahas dulu drama yang paling heboh setelah race dini hari tadi, yaitu Lewis Hamilton dan Charles Leclerc yang dihukum diskualifikasi dari hasil balapan GP Amerika. Keduanya didiskualifikasi karena pelanggaran regulasi teknis berupa komponen plang yang terkikis terlalu banyak saat balapan sampai melebihi batas maksimal yang diperbolehkan. Kami dulu sudah pernah bahas beberapa kali soal komponen plang yang terletak di bawah floor mobil ini. Plang terbuat dari kayu dengan tebal 10 mm dan akan terkikis sepanjang balapan karena terus bergesekan dengan aspal di kecepatan serta tekanan yang tinggi. Di regulasi, plang tidak boleh terkikis lebih dari 1 mm. Jika terkikis lebih dari itu, maka pembalap akan terkena hukuman didiskualifikasi. Plang ini selalu diperiksa secara acak setelah balapan selesai. Di GP Amerika tadi, kebetulan ada 4 mobil yang mendapatkan pemeriksaan acak, yaitu mobil Verstappen, Hamilton, Norris, dan Leclerc. Dari situ akhirnya didapati, jika mobil Hamilton dan Leclerc tidak lolos pemeriksaan plang dan dihukum diskualifikasi. Kenapa langsung diskualifikasi? Karena jika plang terkikis lebih dari 1 mm, artinya tim mengatur ketinggian floor mobilnya terlalu rendah. Dan kita tahu, di mobil F1 zaman sekarang, semakin rendah ketinggian floor mobil, maka performa yang dihasilkan semakin cepat. Plang dibuat untuk mencegah tim mengeksploitasi performa mobilnya secara berlebihan, yang bisa berdampak ke aspek safety atau keselamatan. Oleh karena itu, setiap tim yang melanggar langsung diganjar hukuman diskualifikasi, karena efek peningkatan performa yang ditimbulkan, dibanding tim-tim lain yang patuh dengan aturan. Apalagi ini regulasi teknis, yang tidak bisa atau sulit untuk dinegosiasi, dan jika melanggar, maka 90% hukumannya adalah diskualifikasi. Di kasus Hamilton dan Leclerc, mereka berdua sepertinya mengatur ketinggian mobilnya terlalu rendah di sirkuit yang sangat bergelombang, serta tidak rata aspalnya seperti kota. Red Bull saja yang notabene merupakan tim yang bisa menjalankan mobilnya dengan settingan paling ceper, terpaksa harus mengangkat sedikit ketinggian floornya supaya plang mereka aman dari ancaman diskualifikasi. Hal tersebut terlihat dari perbandingan foto yang menunjukkan percikan api yang keluar dari mobil Hamilton dan Leclerc ketimbang mobil Verstappen yang tidak ada gesekan sama sekali. Yang menarik sebenarnya adalah Mercedes baru saja keluarkan update terbarunya di bagian floor. Update ini disinyalir jadi alasan kenapa performa Mercedes cukup kompetitif dengan konsisten di 3 besar sepanjang akhir pekan. Tetapi hanya Hamilton saja yang konsisten di barisan depan, dan performanya cukup jomplang jika dibandingkan dengan George Russell yang tembus 5 besar saja kesulitan. Didiskualifikasinya Hamilton karena pelanggaran komponen plang di akhir balapan setidaknya bisa menjawab kenapa performa keduanya bisa beda jauh di Austin. Hamilton bisa diasumsikan memakai settingan ketinggian floor yang rendah dan bisa mendapatkan lonjakan performa yang kompetitif. Sedangkan Russell kemungkinan besar tidak memakai settingan floor seperti Hamilton dan performanya tidak sekencang rekan setimnya tersebut. Mercedes seharusnya tahu jika sirkuit seperti kota yang bergelombang dan tidak rata sangat berpotensi membuat plang mereka tergerus secara ekstrim ketika memakai settingan floor ceper. Bisa jadi ini merupakan resiko yang harus Hamilton ambil untuk tampil kompetitif di baris depan, mengingat cuma ada 1 kali latihan bebas di GP Amerika yang merupakan sprint weekend. Tim sudah tahu resikonya, dan cuma bisa berharap plang mereka tidak terkikis sampai melebihi batas atau minimal tidak mendapatkan jatah pemeriksaan acak dari FIA. Tapi sayangnya, hari apes tidak ada di kalender, dan Hamilton dapat giliran pengecekan setelah balapan. Dan untung saja Hamilton gagal menang balapan GP Amerika, karena jika saja dia berhasil menang lalu didiskualifikasi, maka dunia sosial media di F1 mungkin akan jadi sangat heboh. Hamilton sendiri sejatinya finish di posisi kedua dengan gap 2 detik dari Max Verstappen.
Jika dilihat dari bagaimana jalannya balapan, Hamilton seharusnya punya kesempatan yang sangat besar untuk curi kemenangan dari Verstappen karena kecepatannya yang sangat bagus serta konsisten. Namun sayangnya, strategi Mercedes kembali jadi sorotan karena mereka nampak ragu-ragu dan terlambat melakukan pit stop ke Hamilton. Mercedes lagi-lagi overthinking karena ingin melakukan sesuatu yang berbeda dari Red Bull dengan mengincar strategi 1 kali pit stop. Tetapi dalam eksekusinya, Mercedes ragu-ragu dan membuat Hamilton kehilangan 5-7 detik dari Verstappen karena stay out terlalu lama. Andai saja tim segera bereaksi setelah Verstappen masuk pit, bisa jadi Hamilton mampu mengejar rivalnya tersebut lebih awal di stint terakhir dan curi kemenangan. Meski apapun yang terjadi, Hamilton tetap akan dihukum diskualifikasi karena pelanggaran regulasi teknis. Dengan hasil ini maka Hamilton lagi-lagi membuang kesempatannya untuk memangkas poin dengan Perez di posisi kedua klasemen dan jaraknya malah makin lebar menjadi 39 poin. Sementara Charles Leclerc yang juga didiskualifikasi seperti seakan-akan merangkum balapan GP Amerikanya yang suram. Start dari pole position, ia langsung kehilangan posisi pertamanya dari Lando Norris di tikungan 1. Lalu karena race pace Ferrari yang buruk, ia tidak berdaya di hadapan Hamilton dan Verstappen yang menyalipnya dengan mudah. Parahnya lagi, dengan masalah degradasi ban yang muncul kembali, Ferrari malah berikan strategi 1 kali stop kepada Leclerc dan membuatnya sempoyongan di lap-lap penutup. Sampai-sampai disuruh memberikan jalan kepada Carlos Sainz yang jalani strategi 2 kali pit. Leclerc pada akhirnya finish di urutan ke-6 sebelum kemudian ia dihukum diskualifikasi sebagai puncak dari nasib suramnya di GP Amerika. Namun di dalam setiap musibah, pasti ada hikmah yang terselubung. Dengan Hamilton yang dihapus dari hasil balapan, maka Carlos Sainz berhak naik ke podium ketiga. Itu membuat gap poin Ferrari ke Mercedes yang tadinya 31 poin sebelum penalti, sekarang kembali terpangkas jadi 22 poin saja setelah penalti. Lando Norris mungkin adalah pembalap yang paling beruntung karena dia bisa naik ke podium runner-up usai Hamilton dihukum. Norris yang sempat memimpin balapan selama 21 lap sebenarnya juga punya peluang untuk menangkan GP Amerika karena kecepatannya sangat bagus di sprint race sehari sebelumnya. Tetapi karena suhu saat balapan utama lebih panas ketimbang sprint, hal itu membuat McLaren sedikit kesulitan dalam memanajemen bannya. Apalagi di stint kedua, Norris beberapa kali membuat kesalahan sendiri di tikungan 11 dan 12. Itu sebabkan Verstappen dengan mudah menyalipnya untuk merebut pimpinan balapan sampai finish. McLaren juga harus kehilangan Oscar Piastri di awal balapan karena alami kebocoran radiator usai senggolan dengan Esteban Ocon di lap pertama. Sisi positifnya adalah, posisi kedua Norris di Amerika adalah podium keempatnya secara beruntun sejak GP Singapura dan hasil ini cukup untuk menggeser Aston Martin dari posisi keempat klasemen konstruktor. Aston Martin jalani akhir pekan yang kurang menyenangkan dengan masalah rem yang mengganggu sesi latihan bebas mereka. Masalah tersebut membuat tim tidak punya data untuk mempelajari update floor baru yang dipasang di mobilnya. Hasilnya, Aston Martin jalani kualifikasi terburuknya musim ini dengan Lance Stroll dan Fernando Alonso gagal lolos dari Q1. Ketika balapan, keduanya harus start dari pit lane dengan Alonso yang kembali memakai floor spek GP Qatar untuk membandingkan performanya dengan floor baru yang dipakai Stroll. Keputusan Aston Martin ini nampaknya berhasil mendongkrak performa mereka saat race karena ternyata upgrade floor baru di mobil EMA23 berjalan dengan baik. Lance Stroll seharusnya pantas diberikan gelar Driver of the Day karena dia dari pit lane bisa melaju dengan kencang dan stabil untuk kunci posisi ke-7 setelah balapan usai sebagai koleksi poin pertamanya sejak GP Belanda. Sayangnya Fernando Alonso harus gagal finish karena kerusakan floor di penghujung balapan. Beralih ke tim lain, Yuki Tsunoda berhasil finish di urutan ke-8 dan curi fastest lap untuk memberikan tambahan 5 poin bagi AlphaTauri. Lalu, tim yang paling diuntungkan karena drama penalti setelah race tentu adalah tim Williams karena membuat mereka bisa meraih double point di Austin. Dan momen yang dinanti-nanti akhirnya tiba, yaitu Logan Sargeant yang mendapatkan poin perdananya di F1 dan ia raih pada balapan kandangnya di GP Amerika. Kecepatannya cukup oke sepanjang balapan dan menempatkan dirinya ke posisi ideal untuk mendapatkan voucher keberuntungan setelah race berakhir. Jadi apa momen favorit kalian pada balapan dini hari tadi? Coba tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.